akan tunjukkan bagaimana proses pengembalian barang. Pengembalian barang ini terjadi misalnya ada kesalahan ya, kesalahan sales order kepada customer. Bisa jadi customernya nggak mau atau kita yang salah, tapi itu sudah selesai gitu ya, prosesnya itu sudah selesai dan itu terjadi di kasir. Kalau di back office sebelum disetujui kita masih bisa edit, dan ketika telah disetujui pun kita masih bisa edit gitu, kalau di penjualan yang melalui back office ya. Nah, satu lagi bedanya penjualan melalui back office dan kasir. Kalau kasir kan simple, mudah, cepat. Nah, kalau back office itu bisa melibatkan gudang. Artinya di situ ada picking, packing, dan shipping. Nah, picking itu pengambilan, packing itu pembungkusan, pengemasan, dan shipping itu pengiriman. Nah, yang kita beri contoh di sini yang melalui kasir ya. Kasir itu kan langsung ya. Jadi begitu kita proses itu ya langsung selesai. Ini kita ada di layar kasir. Kita buka bisa sama aja sih ya, kita bisa buka di layar besar atau layar kecil. Kali ini kita beri contoh di layar besar supaya kelihatan semua. Misalkan ada pembeli ya, ini namanya bisa dicatat bisa tidak. Tapi kalau kita buat pelanggan itu terregistrasi, kita tuh punya data tentang belanja mereka, pembelian mereka ya. Nah, bagusnya sih kita beri ya. Jadi ini kita klik saja di sini. Ini kalau kita mau pakai barcode kartu dia, pakai barcode itu enak lagi. Kita klik di sini, kita scan barcode-nya. Tapi kalaupun enggak, kita yang ini aja ya. Ini nama ya, kita klik sih namanya. Misalnya kita ketik sebagian. Atau kalau kita mau nyari lewat ini juga bisa. Cari langsung. Maaf ya. Ini kita cari dari sini juga bisa. Jadi kita cari dari sini misalnya Surya Kencana ya. Ini kan Surya Kencana udah ya. Terus dia belanja misalnya gampang ya, saya lewat sini air mineral, misalnya air mineral yang 5 ini ya. Kita lihat stoknya 68 aman ya, 68. Terus kemudian galon atau gas lah, gas ya, gas LPG yang 12 kg misalnya, gas juga stoknya aman ya. Misalnya ini kita tambah yang ini ya, mineralnya ini kita tambah jadi 2, gasnya cukup 1. Ini misalnya. Nah, Bapak Surya Kencana ini belanja nih. Setelah itu kita prosesnya itu kan bayar tunai. Kalau nggak ada kembalian langsung saja yang biru ini ya, terkonfirmasi. Tapi kalau kita misalkan dia bayar 100.000 tambah 100.000 tambah 50.000. Kemudian konfirmasi, maka ada kembalian 13.000. Ini kita check out ya. Nah, ini udah selesai prosesnya. Dan di sini di bagian yang ini ada transaksi terakhir. Nah, ini kita bisa lihat nih transaksi terakhir yang barusan belanja ya, Pak Surya Kencana. Nah, untuk misalkan di sini terjadi kesalahan. Jadi ternyata pesan mineralnya itu misalkan cuma 1 gitu ya, atau semua kita balikin. Ini ada tombol yang paling sebelah kiri ini ya. Ini kita tekan ini untuk ke back office, langsung kita melihat data sales order itu. Nah, ini ya. Layar ini juga bisa ya diambil dari misalnya layar utama nih. Ini kita balik ke layar utama ya. Ini layar ini. Nanti kita dari sini prosesnya. Bisa juga dari sini. Daftar pesanan yang sudah selesai ya. Ini jangan salah, ini yang sudah selesai karena kasir itu sudah selesai. Nah, ini dia nih. Ini kan, ini nilainya kan. Ini kita klik juga sama. Kita akan lari ke layar ini. Nah, ini kita lihat dulu belanjanya yang 12 kg 1 ya. Nah, terus kemudian mineralnya ini kita beli 2. Misalkan salah gitu ya. Ini beli 1 misalnya. Kita mau balikin 1 atau balikin 2 nggak apa-apa, atau balikin semua juga nggak apa juga. Nah, untuk pengembalian barang itu di sini ada aksi ya. Ini create return. Nah, create ini kita klik. Nah, ini kita klik. Ini mana yang mau dikembalikan dan jumlahnya. Nah, di sini nilai yang dibalikin misalnya kita mau balikin misalnya mineralnya terus misalkan mineralnya 1 kita balikin ya. Kita kliknya 1. Nah, ini kita tanda ini yang mau kita balikin. Yang ini kita nggak usah misalnya ya, nggak usah. Jadi taruhlah 1 aja ya. Nah, kalau sudah ini kita return selected item. Nah, di sini muncul. Ini udah ya,
Ini juga kalau mau diganti bisa, ini juga kalau mau diganti bisa, tapi katakanlah nggak usah diganti ya, biarkan defaultnya aja. Harga 6.000, kuantitas 1 nih mau dibalikin. Nah, kalau seandainya ada perubahan nanti di-update ya tombol ini. Kalau enggak nih kita accept return ya. Ini kita accept return. Nah, ini returnnya sudah di-accept. Nah, terus kemudian lihat return itemnya. Nah, di return item ini ada inventories nih. Ini data inventories nih yang ini nih, nomor inventories. Nanti diperjelas lagi ya, ini harusnya dimasukkan dalam satu ini ya. Nah, ini kita klik nih, inventories. Ini edit inventories. Lokasinya mau kita balikin tuh ke lokasi mana? Jadi rak mana kita mau balikin? Misalkan rak dia itu ada di sini, misalkan ya, balik kita ke sini, kayak mineralnya ya. Atau kita mau tempatkan di rak lain ya, nggak masalah. Ini jumlahnya 1 udah oke ya, ini 1 ya. Ini udah oke, kita update. Nah, sekarang udah clear, dia itu udah balik ke tempatnya. Tinggal kita lihat ya di sini ya. Di sini ada cari pengembalian. Nah, dicari pengembalian. Ini kalau kita klik, ini yang paling atas nih yang barusan. Ya, ini yang barusan, nomor return ID-nya yang ini. Ya. Ini kita klik ya, sama balik ke tempat tadi. Terus kemudian ini sudah diterima ya, sudah aman. Ini juga sudah sama seperti tadi, tempat juga udah kita balikin. Nah, kemudian historinya ya, kita lihat ya, ini juga udah oke, semua sudah oke ya. Nah, return ini sudah selesai. Nah, dalam proses pengembalian barang itu masih ada yang tersisa ya, itu yaitu posting ke akuntansi. Kalau tadi penjualan kasir sih otomatis posting ke akuntansi, tapi kalau pengembaliannya itu ternyata tidak langsung terposting. Itu kita penyelesaiannya seperti ini ya. Ini kan di halaman utamanya, tapi ini kalau kita sebagai mungkin owner atau manajer ya yang punya otoritas melihat data akuntansi. Di pojok sini ada laporan akuntansi nih. Ini kan laporan ya. Maaf, ini laporan. Ini ada laporan accounting ya. Ini kita klik. Nah, setelah kita klik di sini ada accounting transaction ya. Ini kita pilih. Setelah kita pilih, kita search. Nah, setelah kita search, tunggu sebentar. Nah, di bawah sini ada nih. Ini customer return ya. Ini ada customer return, ini ada invoice-nya, ini ada pengiriman juga ada. Tapi dia belum di-post nih. Artinya belum masuk ke data akuntansi. Baru apa ya? Baru usulan gitu kali ya. Nah, yang pertama invoice ini kita selesaikan dulu. Ini kita klik ya. Ini ready for posting. Nah, ini kita cek di sini, kita overview, kita lihat di sini ada payment nih. Payment 6.000 ya ke customer ya. Nah, paymentnya kita selesaikan dulu paymentnya. Nah, ini kita send. Oh, ini payment ini perlu ini ya, payment message ya, pakai apa, cash atau apa ya. Tinggal dimasukkan saja yang ada di sini. Mungkin Anda punya lebih banyak pilihan. Anggaplah ini sekarang cash dulu ya, kita selesaikan. Terus kemudian setelah itu kita rubah statusnya menjadi send. Setelah itu kita konfirmasi. Ya, ini udah selesai, berarti ini pembayaran udah selesai. Sekarang kita lihat invoice-nya. Invoice-nya statusnya juga sudah final ya, paid ya. Tapi transaksinya belum diposting. Kita lihat lagi transaksinya. Kita kembali ke sini, kita lihat laporan akuntansi. Accounting transaction, kita search. Nah, ini dia belum di-post nih, customer return ini ya, yang tadi ini ya. Nah, dia sudah payment applied, udah ongoing paymentnya udah, ini udah transaksi sudah dicatat semua, tinggal post. Ini sebenarnya kalau kita klik aja post ya, kita post ya. Ini ada error di situ. Errornya itu adalah ini ada data pajak nih. Kebetulan untuk settingan ini tidak di setting pajaknya, jadi ini kita hapus saja.
Nah, ini setelah dihapus pajaknya ya, kita post ulang. Kita post ulang, post transaction ya. Ini akan terpost. Nah, kita lihat lagi di transaction sini ya. Kita search ya yang tadi. Ini sudah di-post. Yang tadi itu kan customer return ini ya, yang ini ya. Ini udah di-post nih. Sudah. Nah, seperti itulah penyelesaian akhir dari akuntansi untuk pengembalian barang.